warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di video ini kami akan menjelaskan tentang hakikat dan fungsi bahasa untuk memenuhi mata kuliah linguistik umum. Perkenalkan, nama saya Anita Yuliani dari kelompok 4, NIM 23101161200009. Perkenalkan, nama saya Dede Fatila Tinsa dari kelompok 4 dengan NIM 23101162200010. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal dari kelompok 4, NIM 23101163100002. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani Putri dari kelompok 4 dengan NIM 23101161200001. Perkenalkan, nama saya Sahwa Laili dari kelompok 4 dengan NIM 23101161200014. Perkenalkan, nama saya Ulfah dari kelompok 4 dengan NIM 23101162200002. Perkenalkan, nama saya Ilana dari kelompok 4 dengan NIM 23101161200007. Di sini kami akan menjelaskan tentang hakikat bahasa yang dimana di dalamnya terdapat pengertian bahasa, fungsi bahasa, dan ciri bahasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa. Menurut Carroll, bahasa adalah sebuah sistem berstruktural mengenai bunyi dan urutan bunyi bahasa yang sifatnya manasuka yang dapat digunakan dalam komunikasi antar individu oleh sekelompok manusia dan yang secara agak tuntas memberi nama kepada benda-benda, peristiwa-peristiwa, dan proses-proses dalam lingkungan. Menurut Ferdinand, bahasa adalah ciri pembeda yang paling menonjol karena dengan bahasa setiap kelompok sosial merasa dirinya sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok yang lain. Adapun pengertian bahasa menurut Frida Laksana, bahasa merupakan suatu sistem lambang bunyi yang berbentuk arbitrter yang digunakan sekelompok anggota sosial untuk bekerjasama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Adapun pengertian bahasa menurut William Annevilen, bahasa merupakan suatu sistem lambang bunyi yang jika digabungkan menurut aturan tertentu dapat menimbulkan arti yang dapat ditangkap oleh semua orang yang berbicara dalam bahasa itu. Selanjutnya adalah ciri-ciri bahasa. Yang pertama, bahasa adalah bunyi. Bunyi bahasa adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat cipta. Dalam fonologi, satuan bunyi dapat diamati sebagai fonem. Yang kedua, bahasa itu bermakna. Karena simbol dalam bahasa merujuk pada konsep, ide, atau pemikiran, maka bahasa dapat dikatakan sebagai makna. Yang ketiga, bahasa ada lambang. Artinya, lambang-lambang tersebut berwujud bunyi yang biasanya disebut dengan bunyi bahasa. Yang keempat, bahasa itu sistem. Artinya, bahasa itu disusun secara suatu pola, tidak tersusun secara acak. Yang kelima, bahasa itu arbitrer, artinya manasuka, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkan itu tidak wajib. Keenam, bahasa itu konvensional, artinya penggunaan lambang bunyi untuk suatu konsep tertentu berdasarkan kesepakatan antara masyarakat pemakai bahasa. Ketujuh, bahasa itu unik. Bahasa dikatakan memiliki sifat yang unik karena di setiap bahasa memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh bahasa yang lain. Ciri khas ini menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, dan sistem-sistem lainnya. Yang kedelapan, bahasa itu bersifat universal. Artinya ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Ciri universal bahasa yang paling umum adalah bahwa bahasa itu mempunyai bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Yang kesembilan, bahasa itu bervariasi. Suatu bahasa dapat mempunyai bermacam ideolog, dialek, dan ragam yang berbeda. Ideolog adalah variasi bahasa yang bersifat perorangan. Contohnya, setiap orang mempunyai cara bicara yang berbeda. Dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekumpulan masyarakat pada suatu tempat tertentu. Oleh karena itu, bermunculan variasi seperti bahasa Banjar, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan sebagainya. Sedangkan ragam adalah variasi bahasa yang digunakan pada saat situasi tertentu. Contohnya, pada saat kita berada pada situasi yang formal, kita berusaha untuk menggunakan bahasa yang baku. Ke-10, bahasa itu dinamis.
Perkembangan budaya suatu masyarakat akan berpengaruh pula pada perkembangan bahasanya. Suatu kata akan meluas atau menyempit maknanya. Berbagai dialek akan terus bermunculan dan kosakata suatu bahasa akan terus bertambah. 11. Bahasa itu bersifat produktif. Artinya bahasa banyak menghasilkan unsur-unsur yang hampir tidak terbatas jumlahnya. Contohnya, dari beberapa huruf akan tercipta banyak kata. Dari beberapa kata akan tercipta banyak kalimat. 12. Bahasa itu manusiawi. Artinya bahasa sebagai alat komunikasi verbal hanya dapat digunakan oleh manusia saja. Sementara hewan dan tumbuhan tidak dapat melakukannya. Meskipun hewan dapat berkomunikasi, tetapi tidak serta-merta dapat menggunakan bahasa manusia ini, melainkan menggunakan bunyi dan gerak isyarat terhadap sesama hewan. Holiday mengemukakan 7 fungsi bahasa. A. Instrumental. Instrumental bahasa digunakan sebagai alat untuk memperoleh kebutuhan khusus. B. Regulatori. Regulatori bahasa digunakan untuk mengontrol atau mengendalikan orang lain. C. Interaksional. Bahasa digunakan untuk berhubungan atau bergaul dengan orang lain. D. Personal. Bahasa digunakan untuk mengungkapkan diri. E. Heuristik. Bahasa digunakan untuk mengungkapkan dunia di sekitarnya atau mengutarakan pengalaman. F. Imajinatif. Bahasa digunakan untuk mencipta. G. Informatif. Bahasa digunakan untuk mengomunikasikan informasi terbaru. Fungsi bahasa menurut Indonesiano terbagi menjadi 5. Yang pertama, personal, merupakan fungsi bahasa untuk menyatakan bukti. Ukurannya adalah apakah yang disampaikan itu berasal dari bunyinya atau bukan. Yang kedua, interpersonal, merupakan fungsi yang menyatakan hubungan antar penutur atau antar personal. Fungsi bahasa yang demikian itu diarahkan untuk membina hubungan untuk menjalin hubungan sosial. Yang ketiga, fungsi direktif, merupakan fungsi bahasa untuk mengatur orang lain yang diharapkan oleh penutur. Dengan fungsi direktif itu adalah dampak tindakan orang lain yang diharapkannya. Selanjutnya, fungsi yang keempat ialah fungsi referensial. Fungsi referensial merupakan fungsi bahasa untuk menampilkan suatu referen, benda yang disebut atau benda yang ditunjuk dengan menggunakan lambang bahasa. Dengan fungsi itu, pemakai bahasa mampu menyampaikan apa saja yang berkenaan dengan lingkungannya. Fungsi yang kelima ialah fungsi imajinatif. Fungsi imajinatif merupakan fungsi bahasa untuk menyatakan sesuatu dengan berimajinasi. Karya-karya sastra seperti prosa, puisi, cerpen, novel, dan roman merupakan karya-karya yang lahir berkat adanya fungsi bahasa sebagai alat untuk berimajinasi. Dari penjelasan teman-teman saya tadi dapat disimpulkan bahasa adalah lambang bunyi yang melambangkan suatu pada bahasa tulis. Bunyi-bunyi yang merupakan lambang tersebut terwujud dengan simbol-simbol tulis. Misalnya, bahasa Indonesia dapat dituliskan dengan Latin. Bahasa berdasarkan sistem atau kaidah yang bermakna sehingga menimbulkan makna. Dengan demikian bahasa adalah kumpulan bunyi-bunyi yang bersistem dan bermakna diujarkan, serta berfungsi sebagai alat komunikasi untuk mengungkapkan perasaan atau pikiran manusia. Dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu suara Pak. Tentang hakikat bahasa yang Perkenalkan, kami dari kelompok